goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni toti purbadia natu mapalagi doho kanomon. Amin. Nama molus do angko kortidion erat doho na pinangido ni rohana. Alay namian ro di salilin na do. Nama ulahun lomo ni rohani debata. Haleluya. dibaheni taman
rimasanmu, jala umumonmu hami kumamatea sa diri nililingay. Alay na makoros mahami nuay, tu asa ni ruham na gulani, manilong siya nasa ruhan namin, hase saan ni usan namin sa tuna. Sa urupi mahami, bahu-bahu ruhan namin, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak mahulungan ni roham, sipang roham, dohok ala ni guaru na baliyay. Ale Tuhan, say asima roham ni kami, halak na damulon. Amen. Ninna Jehovah si paduaku, hasanaku ma di debata na diija. Amin. Mari terima kita. Mari dengan kita. Amen.
pangutian. Tatami koma tikting ditonga-tonga ni Uriapta nasaresok cinta dameon ima titing Minggu 15 November 2020. Na perjolo guar ni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 20 dung Trinitatis dohon topik Minggu patuluson hadumao manang di bahasa Indonesia mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan paduahon mutasi padita resok. Di hari Minggu 20 November 2020 naron paborkoton ni Kuria HKBP Resort Cinta Damema amang padita Marilu Purba MTH ima padita Resort Nalele tuhinganan patkubasyon na baru di HKBP Kapuk Resort Kapuk Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Ojakma dohot padita Resort na baru ima padita Roganda Manurung MTH Nasida Pidda Sian HKBP Hatopak Distrik 10 Medan Aceh. Acara pabor haton dohot pangojak konon di Patupa di HKBP Cinta Damai masuk pukul 10 WIB niuluhon ni Amang Paresesta Padita Sunggul Sirait STH MM. Napatuluhon audit parhepengon ni resort. A1 sikop ulang serah terima Padita Resort Nalele tunai baru. Alan ini di hari Sabtu 21 November 2020 naroon di Patupado audit parhepengon ni resort. Hobartusi pinangido tu sekretaris bendahara resort dohosude badan audit resort asa mengarade Patupahosa. Acara audit di Patupa di konsistori HKBP Cinta Damai masuk pukul 10 WIB pinangido tusude parhalado resort asaliama maddomoti ulauni. Napaupaton serah terima Padita Resort. Di hari Sabtu 20 November 2020 naroon patupaun di Muria HKBP Resort Cinta Damai do serah terima Padita Resort sian Padita Resort Nalele amang Padita Marilu Purba MTH tu Padita Resort Baru Padita Roganda Manurung MTH serah terima di Patupa di konsistori HKBP Cinta Damai masuk pukul 10 WIB. Imaniluhon ni Amang Paresesta Pareses HKBP Distrik 10 Medan Aceh Padita Sunggul Sirait STH MM. Pinangido tusude parhalado resort dohot tusude pengurus harian di Gadung Kuria asa retama madboboti ulauni. Napalimahon selamat ulang tahun parhalado HKBP Saresort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun tusude ruas Kuria nama ulang tahun kelahiran suang songni ulang tahun pernikahan ima siat tanggal sia November 2020 sahatu tanggal 15 November 2020 saya ditabai hatta mahahi pasok nang gajang nyumur di Hamuna. Napaunopon tabani angka titing dohot titing parhepengon tajama manang tabigima di Gadut Kuriata marsada-sada. Songani matiting di Kuriata nasaresort Cinta Damio mauliade maditu hatta tapasada marohatta martangi yang mahita. Mauliade madiwo alede batang na margugoy mo kami na makokop kami marhite anakmu Kristus Yesus Raja ni Uria na maguluhok kami ganun marsada-sada ditonga-tonga ni parsaorang namin di pamatangmu di Uria mo di udut mo do pwede kami ani dohot angka partikian sahat tubagasan sadaryon asa patupaon nami dope ulaw nami akka ulaw na dinggan na hinalonohon ni Roham na tawag gabi pilihan na tawag gabi las ni Roham nang dibagasan o basope dinarap hami dison patupahon rekaman parmingguanon
dohot sude akka pakkubasion nami sude nai Tuhan ima ulaw nami patupahon bagulahon magkubasi akka ulaw ni ditonga-tonga ni yani asiro ha pasu-pasu masude akka nang ulamyon akka nahobar tumo ni roham asa gabi pasu-pasu tutu di kuriam gabi las ni roha di tuas di kuriam nang diganung hami marsada-sada lumobi ma gabi las ni roham sailang tambay matutu di hami gogo di akka parhaladong lako mangulahon ulaw ha parhaladong manguluti akka ulaw nam jinalonani nam pinasahat mo tuhami ganung marsada-sada asiro ham Tuhan tuhodo pasahat tami nang saluhut panggulmito ni ngulu ni ruas ni muriam lumobi madi masa-masa pandemyon godang tutu akka parukilon godang tutu akka hamaolon godang tutu akka namambayan sukot pikiran alai tuhodo kami mapos jalan tuhodo pasahatong nami saluhut pardangolan nasidai pardangolan nami tuhodo kami mengalu-alu ay takas boto kami dan buangan kami dan terkirim kami molo tuho kami jujung molo tuho kami marhaporusan alani Tuhan ganun tuhodo pasahatong nami akan dari bagasan habang ni roha homa na mga puli akan dari bagasan hagaleon homa na marguguihon akan dari bagasan pansahitong homa na madoni sahit doon na mabukbuk sahit siyan pamatang na sida asa hisarap pamatang na lo mamuji-muji pasangan pokok lan Tuhan akka parukilan ni guas ni Muriam akka parukilan nani ditatap hodoy dan adong nangulipis yan pamerengan ni matang abtong Tuhan homa na manarihok kami homa totong na mga anak pargulun nami asa totong kami niyan di bagasan kos ni roha madalani ari-ari na pinasahan mo dapit kami ganun marsada-sada asirohan Tuhan tuhodo pasahaton nani sude akka parhalado ni Muriam HKBP na bulunon siyan mulai Muriam tingkat resort distrik sahat tuhatoman suang soni ng akka induk ni Muriam nami siyan tingkat pusat sahat tuganong Muriam asirohan Tuhan pargugoy mahami sa lukod na pargugoy maakka parhaladumi law magulahon na pinasahat mo tuhami ganun marsada-sada asa marbisu akka induk ni Muriam nami mga sakon habisukon doon hapis parang na siyan ko asa margogo Tuhan mga sakon pagugoon na siyan ko asa tarpatu panasina tarpatu pahami akka ulaw pagkubasiyog na gabi halomoan ni roham lao patuluhon manang pasadahon hami akaruas ni Muriam asaboy tongtong maragdami sonang somong sintong ko si hapor syaiho sada ibagasan tamatang jalatakas Tuhan mo pasahat tamin ko bangso johot negara nami suang soni manang akka panggonggomi nami induk ni bangso dohot negara nami siya tingkat pusat sahatu tingkat napa di daerah-daerah asiro ham Tuhan ho namang parbisu hitotong asa takas diluluhon asa takas dipimping bangso dohot negara namion di bagasan unduk dohot seret ni roha di bagasan hatawon hapis parang habisuhon nasyan ko asa mardame sonang kami dito nga ni bangso dohot negara namion nang maragam Tuhan suku maragam budaya jalan maragam ng ugang nami aleluy kami di bagasan hasadaw dito nga ni bangso dohot negara namion di bagasan panuluhan ni angka induk nami natakas maguduk marseret ni roha jalaliar bidaho asih maroham Tuhan nang kuryampe HKBP nasaresok cinta damiang takas kupasahat tami tuho siyan ganun kurya na tulho ima HKBP maranata HKBP rogate nang kuryam HKBP cinta damiang godang Tuhan akka pakobasyon tutu nang patupahan alay godang debe Tuhan akka ulaw pakobasyon naik urutan nami saat tujuh ni tahun asiroham badaw mahami rakdo sude akka ruas ni Muriami
belas ni roha. Alani Tuhan upasahat kami tuho nang salukna pagkubasion ni amang pagdita resort namin. Amang pagdita mariduk purba MTH na sa ilalong kurang lebih 4 tahun di Kuriang nasa resort cinta damian. Disude akan nauli na din dan nauli pinubasan na sida Tuhan. Gabi pasok-pasok may di Kuriang HKBP sa resort cinta damian. Lumubi may gabi lasan roham. Alay tabaang pemadiaman namin habis taran habis suhan hataun nasiat ko. Lo menguluti pagkubasion di Kuria naik baru. Ima di HKBP Kampung Resort Kapuk Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Asal mengertak kebetulan perberitahuan nauli dohot pagkubasion ni amanamion. Ubay na di pawoso borkat magdapoton pagkubasion naik baru. Buhut tanya koran namin do Tuhan amang padita naik baru. Nanek roh tuson ima amang padita roganda menurut. Narosya Kuria HKBP hatopan. Gabi padita resort naik baru di resort cinta damian. Asiro hampar gugoy manang amanami ipin. Lo menguluti akka pagkubasion di Kuriang HKBP sa resort cinta damian. Atong Tuhan patulus ma merdaran akan amusak kami hami. Anggiat manamusak kami hami kompaktu lo maniroham. Asa tulusi gabilas ni roham. Dito matongan di Kuriang. Nang dibagasag tikyo pelen Tuhan. Dinanain martinani hami dihatang dabaliay. Nanain patok hason ni naposoni. Ukap marohan nami doon pinggol pantod diyon nami. Asa tangi jalasahat hatami ukir tu bagasan rohan nami. Ganun marsada-sada. Asa margogo naik baru kami Tuhan marhiti hatam na naik tangi orang nami. Asa marsemangat naik baru kami. Lo menguluti angka ari-ari nami. Doon menguluti pagkubasion nami. Atong pinuji pinasangat mau ali Kristus Raja di dunia. Mau liate majiro. Marhiti Kristus Yesus martania kami Tuhan. Amin. Marende mahita uhud padalat pagpilihan sadaa doho sadabi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yaitu yang tertulis di Yeremia pasal 29 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan.
Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta Allah, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang telah diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, visi yang ditetapkan di tengah-tengah gereja kita, yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Menjadi berkat bagi dunia. Jika dikatakan menjadi berkat bagi dunia, secara manusia kita pasti berpikir itu bisa terjadi jika kita atau HKBP atau dunia ini di dalam keadaan aman, di dalam keadaan makmur, di dalam keadaan tercukupi atau terpenuhi segala kebutuhan kita, sehingga kita beranggapan ketika segala sesuatu yang ada di dalam diri kita terpenuhi atau tercukupi, itu akan menolong atau menjadi jalan bagi kita membantu atau meringankan beban orang lain. Tetapi bagaimana jika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, terlebih-lebih di masa kini, di tahun 2020 ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang rumit. Kita diperhadapkan dengan suatu virus yang merajalela. Bahkan keluarga kita, saudara kita, teman kita juga harus menjadi korban dari virus tersebut. Akibat situasi itu, pada saat ini ekonomi di negara kita mengalami persoalan. Terjadi resesi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi. Terganggunya perekonomian di tengah-tengah negara kita. Dan itu juga terjadi pada kita yang saat ini harus menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK, dirumahkan, kehilangan mata pencaharian, dan juga berdampak di kehidupan keluarga kita atau di rumah tangga kita. Sudah pasti ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, kehilangan mata pencaharian, keluarga akan menjadi kesulitan
untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan ketika kesulitan itu muncul, kesulitan itu terjadi, akan menjadi beban pikiran bagi diri kita, akan menjadi beban di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di perusahaan, di tempat pekerjaan kita, dan juga di negara ini. Kita bingung kepada siapakah kita mencari bantuan, siapakah yang mampu memberikan jalan keluar. Kalaupun ada yang memberikan bantuan dalam rupa pinjaman, itu juga pasti akan menjadi beban di dalam hidup kita. Dan tidak sedikit akibat beban perekonomian, akibat terganggunya situasi sekarang, keluarga atau rumah tangga mengalami krisis kepercayaan, akan tercipta pertengkaran di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan melalui suatu tulisan atau surat kepada bangsa Israel. Siapa sajakah mereka? Ayat 1 dengan jelas dikatakan, surat itu ditujukan kepada tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan seluruh rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Mereka harus menghadapi, mereka harus menderita di dalam pembuangan, yaitu pembuangan untuk kedua kalinya, atau yang sering dikatakan pembuangan di Babel. Sudah pasti kalau sudah dikatakan pembuangan, ini akan menimbulkan di pikiran kita situasi di sana, situasi yang gelap. Penderitaan sudah terjadi. Pembuangan itu terjadi dikarenakan ketidakpatuhan bangsa tersebut. Pembuangan itu terjadi karena ketidakmauan orang-orang yang dipilih untuk menegakkan kebenaran, tetapi mereka justru mengesampingkan kebenaran. Mereka yang dipilih untuk menyampaikan kebenaran Allah, tetapi yang disampaikan mereka adalah kebenaran yang berdasarkan pikiran mereka. Atau bisa kita katakan mereka tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sudah pasti keadaan mereka adalah keadaan yang menyedihkan. Mereka menderita baik secara fisik atau jasmani, dan juga menderita secara rohani. Bermunculan ajaran-ajaran palsu yang menjanjikan akan ada kebebasan. Bermunculan pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan yang diberikan oleh nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa di dalam mereka akan ada keselamatan atau kelepasan di hari yang akan datang. Melihat kesedihan, melihat penderitaan, melihat kesulitan yang dihadapi oleh bangsa tersebut, maka melalui suratnya Nabi Yeremia memberikan semangat. Nabi Yeremia memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu dapat mereka temui, dapat mereka peroleh ketika bangsa itu mau kembali hidup di jalan kebenaran, mau kembali kepada kehendak Allah, dan mereka mau meninggalkan keegoisan, meninggalkan ajaran-ajaran yang salah, meninggalkan iman-iman yang justru lari dari kehendak Tuhan. Melalui suratnya ini, Nabi Yeremia mengarahkan dan mengajarkan bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, akan ada kehidupan yang lebih baik, akan ada masa depan yang cerah, akan ada perubahan di tengah-tengah bangsa itu. Hanya satu yang diminta, yaitu mereka harus move on, meninggalkan kesedihan itu, meninggalkan
segala sesuatu yang justru membuat mereka semakin menderita. Kembalilah ke jalan yang benar. Tidak hanya sekedar mengatakan, oh di dalam Tuhan ada kebebasan, oh di dalam Tuhan akan ada kehidupan yang baru. Nabi Yeremia memberikan cara sebagaimana yang Tuhan inginkan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Nabi Yeremia tidak memberikan cara berdasarkan pikirannya, tetapi apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus dilakukan mereka, itu adalah berdasarkan keinginan Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberikan 4 cara bagaimana supaya bangsa itu bisa move on dan bisa hidup lebih baik, bisa melihat di dalam Tuhan itu ada masa depan yang cerah. Yang pertama, mereka harus mau mendirikan rumah untuk didiami, yaitu di ayat 5. Mereka harus memperbaiki kehidupan mereka, dimulai dari membentuk hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga mereka. Rumah yang akan mereka bangun adalah menjadi tempat untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik. Karena itu adalah salah satu fungsi rumah, untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan perjalanan hidup, untuk merencanakan apa yang harus dilakukan di hari yang akan datang. Yang kedua juga masih di ayat yang kelima, membuat kebun untuk dinikmati hasilnya. Dengan pengertian, walaupun mereka di dalam pembuangan, mereka tidak boleh berdiam diri. Mereka tidak boleh hanya mengharapkan bantuan, hanya mengharapkan sumbangan, hanya mengharapkan pertolongan dari para raja atau dari suku bangsa lain. Tetapi mereka harus bekerja, mereka harus bangkit supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka dapat memperoleh hasil dari apa yang dikerjakan. Ketika mereka mau bekerja, mereka akan melihat ternyata bahwa benar di dalam Tuhan ada kehidupan yang lebih baik, ada berkat yang sedang dan akan mereka terima di hari yang akan datang. Yang ketiga, disuarakan untuk membentuk keluarga yang sah. Mereka harus membentuk rumah tangga atau keluarga untuk mempertahankan eksistensi bangsa tersebut. Dan ketika rumah tangga itu terbentuk, maka bangsa itu tidak akan kehilangan generasi, tetapi ada generasi selanjutnya, ada generasi masa depan yang bisa menyaksikan bahwa pengalaman yang dihadapi oleh nenek moyang mereka menjadi suatu pelajaran yang baik, supaya mereka tidak mengulang, tidak melawan Allah, tetapi ada kepatuhan di dalam diri mereka. Dengan pengertian dari ayat 5 hingga ayat 6, kebahagiaan itu, kehidupan yang lebih baik itu dimulai dari ruang lingkup yang terkecil, yaitu keluarga. Ketika keluarga mampu membina kerjasama yang baik, ketika orang tua mampu menjadi contoh yang baik, sudah pasti generasi mudanya tidak akan melawan orang tuanya, tidak akan menganggap rendah orang tuanya, tetapi menjadi anak yang patuh, anak yang taat, anak yang mau bekerja, bukan menjadi anak yang manja, bukan menjadi anak yang hanya menerima secara segala sesuatu dengan begitu mudah, tetapi mau menjadi anak yang berusaha, anak yang tahu bahwa di dalam Tuhan akan ada kehidupan yang lebih baik,
ditentukan dengan latar belakang keluarga, latar belakang orang tuanya. Dan yang keempat, diperintahkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakan kota itu sebagaimana yang tertulis di ayat 7. Sudah pasti ketika mereka menghadapi pembuangan, bangsa itu tidak menyukai situasi pada saat itu. Kalau bisa mereka keluar dari pembuangan tersebut. Tetapi meskipun mereka tidak menyukai atau tidak merasa nyaman di tempat tersebut, tetapi Allah menginginkan bangsa itu melihat tempat itu, daerah itu harus menjadi tempat yang diberkati. Mereka harus mampu menyesuaikan diri. Mereka harus mampu memakai situasi, melihat tempat itu juga adalah tempat yang diberkati. Mereka harus mampu mengusahakan bagaimana supaya tercipta hubungan yang lebih baik antar sesama keluarga dan orang-orang di sekitar. Dan harus mau mendoakan kota itu supaya lebih maju dan sejahtera. Karena kesejahteraan di dalam diri kita tetapi tidak menjadi kesejahteraan juga bagi orang lain, maka itu tidak akan berdampak di tengah-tengah daerah tersebut atau di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa demikian? Ketika kita mampu menambahi kehidupan kita lebih baik, tetapi negara ini mengalami kesulitan, itu juga akan menjadi gangguan di dalam kehidupan kita, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kesejahteraan atau yang berasal dari kata sejahtera di dalam bahasa aslinya yaitu shalom. Shalom, damai sejahtera akan tercipta ketika kita mau berdoa dan bekerja. Ora et labora. Berdoa, semua tahu itu adalah salah satu cara untuk menyerahkan diri, untuk mengakui bahwa ketika kita mau berdoa, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam situasi apapun juga. Sehingga ketika kita berdoa, kita mau memberikan, menyerahkan diri kita di dalam Tuhan dan yakin ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita doakan mereka yang kita percayai supaya mereka juga mampu melakukan tugas mereka sebagai penegak hukum, sebagai pemberita keadilan, sebagai pemberita firman Tuhan, sebagai pemimpin yang mampu memberikan, yang mampu membawa, yang mampu menegakkan, yang mampu mensuarakan, dan yang mampu melakukan tugas panggilannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya berdoa, ketika kita berdoa, ketika kita memohon, selanjutnya sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang memiliki pengharapan, mari kita berusaha, mari kita bekerja. Tuhan masih memberikan waktu, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Pakailah waktu kita, pakailah tenaga kita, pakailah apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai jalan untuk mau berusaha memenuhi segala kebutuhan kita. Jangan hanya mengatakan apa yang bisa dilakukan pemerintah kepadaku, tetapi pertanyakanlah apa yang bisa ku perbuat untuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik, untuk daerahku ataupun untuk negaraku. Sehingga berita kebaikan itu, berita kesejahteraan itu tidak hanya ada dalam diri kita, tetapi terberita, tersampaikan, rara bisa muncul kepada generasi selanjutnya. Apakah yang bisa kita perbuat?
Bangunlah rumah tangga yang baik. Bangunlah hubungan di dalam keluarga yang saling menghormati, yang saling menghargai, supaya terberita inilah kehidupan orang Kristen, inilah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dukunglah segala sesuatu yang bertujuan untuk membangun negara ini. Apakah yang bisa kita perbuat? Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Bangunlah negara ini dengan menjaga kebersihan, dengan saling menghargai, saling menghormati, tahu menempatkan diri, tahu menjalankan tugas yang sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Bekerja bersama Tuhan membuat kita menjadi manusia yang peduli, karena kita menyadari apa yang Tuhan berikan, apa yang kita peroleh pada saat ini adalah salah satu jalan atau yang bisa kita pakai untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk membawa kesejahteraan. Kesejahteraan itu bukan milik kita, tetapi kesejahteraan bersama. Ciptakanlah kedamaian dan ketenangan. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jangan berputus asa walaupun pada saat ini situasi kita menyedihkan. Percayalah, persoalan itu, tantangan hidup itu, virus yang berkembang pada saat ini tidak akan menghambati segala rancangan Tuhan. Tetapi yakinlah, ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, apapun tantangan, apapun persoalan itu bisa kita hadapi, karena Tuhan lebih kuat dari apapun yang muncul di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Segala sesuatu yang mencoba menghambati kita untuk menyatakan kebaikan, kebenaran, itu tidak akan menang. Tetapi kemenangan ketika kita mau bertahan di dalam Tuhan. Lihatlah, mereka harus menghadapi pembuangan di Babel selama 70 tahun. Bukan masa yang sedikit, tetapi kehidupan yang lebih baik, masa depan yang cerah akan Tuhan berikan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kita mau meyakinkan diri kita dan kita mau memakai hidup kita sebagai saluran berkat, shalom itu ada di dalam pikiran kita, shalom itu ada di dalam hati kita, dan shalom itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan orang lain. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa apa yang kami hadapi ini, itu Engkau ketahui, dan itu tidak bisa menghambati segala sesuatu yang sudah Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, untuk mau berdoa, untuk mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu, supaya kami dapat menjadi panutan sebagai orang tua, ataupun sebagai para pekerja, sebagai para pelayan, sebagai orang yang sudah Engkau tempatkan di tempat pekerjaan kami masing-masing. Dan ajari kami Tuhan untuk berusaha membentuk keluarga yang baik, berusaha untuk menciptakan ketenangan di negara ini, berusaha untuk terus menjadi orang yang memang sudah Engkau pilih, Kau panggil untuk memberitakan firman. Ampunilah kesalahan yang telah kami perbuat, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Tabu jiwa tuata, kubut pasahatot pelean na berbuahon.
Tapuji matuhata ungut pasahatot pelean na padua.
Jala di pasapun damai na